Hanya karena asyik menggambar sketsa di lobi, seorang kurir tampan harus mendapat cacian dan hinaan dari seorang CEO muda yang cantik namun kejam. Ia dipermalukan di depan banyak orang, sketsanya dilempar, dan harga dirinya diinjak-injak. Tapi siapa sangka, ketika kebenaran di balik gambar itu terungkap, sang CEO jutes itu malah syok dan menyesal sejadi-jadinya. Sebuah penyesalan yang pada akhirnya membuatnya jatuh cinta. Bagaimana kisah lengkapnya? Ikuti terus kisahnya hanya di Ken Arok Productions. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan semoga selalu diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam hidup, dan bahagia selalu dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Coba tulis di kolom komentar, kalian nonton cerita ini dari daerah mana saja? Insya Allah, doa-doa baik kita semua bisa terkabul atas kehendak Tuhan, Sang Penguasa alam semesta. Langit Jakarta sore itu tampak muram, segelap suasana hati Naila Pratiwi. Goresan warna jingga di ufuk barat sama sekali tidak mampu menghangatkan aura dingin yang memancar dari wanita itu. Naila adalah definisi kesuksesan di usia muda. Sebagai CEO Pratiwi Land, sebuah perusahaan properti raksasa, ia menguasai salah satu menara pencakar langit paling bergengsi di kawasan elit SCBD. Langkah kakinya yang terbungkus sepatu hak tinggi berharga puluhan juta itu, berderap cepat dan tegas di atas lantai marmer impor yang mengkilap. Lobi kantornya adalah simbol kekuasaannya. Mewah, megah, sangat tertata, dan dingin. Tidak boleh ada satu hal pun yang tidak sempurna di matanya. Tidak ada debu yang boleh terlihat, tidak ada satpam yang boleh bersandar. Namun hari ini, kesempurnaan itu terasa retak. Presentasi penting untuk mengambil alih proyek mega resort di Bali pagi tadi, gagal total. Klien lebih memilih pesaingnya. Ini adalah kegagalan publik pertama yang harus ditelan Naila dalam 3 tahun terakhir, sejak ia mengambil alih perusahaan ayahnya. Amarahnya tertahan di ujung lidah, siap meledak kapan saja seperti gunung berapi yang menunggu waktu. Di belakangnya, seorang pria bernama Gunawan, manajer operasional gedung, berjalan tergopoh-gopoh. Keringat tipis membasahi pelipisnya, bukan karena lelah mengejar langkah cepat Naila, tapi karena takut. Pak Gunawan tahu betul, Naila dalam mode seperti ini lebih berbahaya daripada macan betina yang terluka. Bu Naila, mohon maaf soal pendingin ruangan di lantai eksekutif, teknisinya sedang memesan suku cadang. Saya tidak mau dengar alasan, Gunawan, potong Naila tajam, suaranya pelan namun menusuk. Ia bahkan tidak menoleh. Saya mau pendingin itu menyala normal sebelum saya kembali besok pagi. Dan soal keluhan parkir VIP itu, sudah kamu bereskan. Gunawan menelan ludah. Sudah, Bu. Sudah saya tegur satpamnya. Tidak akan terulang. Bagus, desis Naila. Matanya yang setajam elang itu mengawasi setiap sudut lobi yang sibuk menjelang jam pulang kantor. Karyawan yang berpapasan dengannya langsung menunduk. Pura-pura sibuk, tidak berani menatap mata sang CEO. Bagi mereka, Naila adalah Ratu Es yang membangun istananya di pusat Jakarta. Ia cantik, brilian, namun hatinya sedingin baja. Dan sore itu, baja itu sedang membara oleh amarah yang tertahan. Tepat ketika Naila hendak mencapai pintu putar utama, matanya menangkap sesuatu yang menggores kesempurnaan lobinya. Sesuatu yang ganjil dan tidak pada tempatnya. Di sudut lobi, dekat area tunggu pengiriman barang, seorang pria muda berseragam kurir warna oranye terang duduk di salah satu kursi tunggu yang mewah. Pria itu tidak sedang mengecek ponsel, tidak sedang terburu-buru, atau berdiri siaga menunggu panggilan. Tidak. Pria itu, yang punggungnya sedikit membungkuk, sedang asyik dengan sebuah buku catatan kusam di pangkuannya. Tangannya bergerak ritmis, memegang sebatang pensil yang tampak sudah pendek. Pria itu adalah Amir. Seorang kurir dari perusahaan Kilat Express. Wajahnya yang sebenarnya tampan tampak sedikit lelah, dibingkai peluh yang mulai mengering di pelipisnya. Dia baru saja mengantar paket ke lantai 28, dan sekarang sedang menunggu paket jemputan dari kantor firma hukum di lantai 12. Resepsionis bilang, paketnya baru akan siap 15 menit lagi. Bagi Amir, waktu menunggu adalah kemewahan. Daripada bengong, ia mengeluarkan harta karunnya, buku sketsa kecil dan pensil kesayangannya. Seketika, kebisingan lobi yang ramai oleh langkah kaki jam pulang kantor, denting lift,
dan obrolan orang-orang seakan meredup. Fokus Amir terkunci 100%. Jari-jarinya menari di atas kertas. Garis-garis lurus ditariknya dengan mantap, arsiran-arsiran halus ia bubuhkan untuk menciptakan bayangan. Dia sedang merancang sebuah bangunan, sebuah tempat dengan banyak jendela besar agar cahaya matahari bisa masuk dengan leluasa. Ada taman kecil di bagian depannya. Dia begitu tenggelam dalam dunianya. Dia tidak mendengar langkah kaki mahal yang berhenti tepat di sampingnya. Dia tidak merasakan aura dingin yang tiba-tiba menyelimuti area tempatnya duduk. Amir terlalu asyik menggambar impiannya, tanpa menyadari bahwa sepasang mata sedingin es milik sang penguasa gedung kini sedang menatapnya dengan tatapan merendahkan. Sebuah tatapan yang siap menghakiminya tanpa ampun. Naila Pratiwi berhenti melangkah. Gerakannya begitu tiba-tiba hingga Pak Gunawan yang mengekor di belakangnya nyaris menabrak punggung sang CEO. Mata Naila menyipit. Fokusnya terkunci pada sosok berseragam oranye itu. Seorang kurir. Duduk santai. Menggambar. Di lobi mewahnya. Di jam kerja yang sibuk. Di hari ketika moodnya sedang berada di titik terendah. Bagi Naila, ini bukan sekadar pelanggaran aturan. Ini adalah sebuah penghinaan. Sebuah simbol kemalasan yang mencoreng fasad profesionalisme yang ia bangun dengan susah payah. Semua amarah yang ia tahan sejak pagi, kekalahan tender, laporan Gunawan yang tidak becus, pendingin ruangan yang rusak, semua emosi negatif itu kini menemukan salurannya. Satu titik fokus untuk dilampiaskan. Hai. Suara Naila tidak perlu berteriak, namun begitu tajam, dingin, dan penuh wibawa. Suara itu membelah kebisingan lobi seketika. Beberapa karyawan yang lewat langsung berhenti melangkah, pura-pura mengecek ponsel, namun telinga mereka awas mendengarkan. Amir, yang baru saja hendak mengarsir bagian atap, terlonjak kaget bukan kepalang. Jantungnya serasa melompat ke tenggorokan. Goresan pensilnya langsung mencoreng kertas putih itu. Dia mendongak dengan panik, bingung. Matanya mengerjap menatap wanita cantik berbusana formal yang kini berdiri menjulang di depannya, wajahnya memerah menahan amarah. Di sebelahnya, seorang pria parubaya, Pak Gunawan, memasang tampang angkuh. Kamu. Naila menunjuk Amir dengan dagunya yang lancip. Kamu kurir, kan? Sedang apa kamu di sini? Amir buru-buru berdiri, sikapnya kikuk. Buku sketsa itu cepat-cepat ia tutup dan dekap ke dada, seolah melindungi sesuatu yang sangat berharga. Maaf, Bu. Saya sedang menunggu paket jemputan dari lantai 12. Resepsionis bilang masih 15 menit lagi. Naila tertawa sinis. Sebuah tawa dingin yang sama sekali tidak mengandung kelucuan. Oh, menunggu? Jadi begini caramu menunggu? Duduk-duduk santai sambil menggambar? Kamu dibayar oleh perusahaanmu untuk bekerja, bukan untuk melamun dan menghabiskan waktumu dengan hobi tidak berguna di properti saya. Pak Gunawan, melihat kesempatan emas untuk menjilat atasannya, segera menimpali dengan suara yang sengaja dikeraskan. Benar sekali, Bu Naila, ini sangat tidak profesional. Bisa dilihat oleh tamu-tamu penting kita. Merusak citra gedung. Seharusnya dia menunggu di area loading dock di belakang, bukan di lobi utama. Naila mengabaikan Gunawan. Matanya masih tertuju lurus pada Amir, menilainya dari ujung rambut sampai ujung sepatu yang sedikit berdebu. Tatapannya begitu merendahkan, seolah Amir adalah kotoran yang menempel di lantai marmer mahalnya. Ini kawasan bisnis elit, bukan warung kopi tempat kamu bisa nongkrong dan coret-coret tidak jelas. Wajah Amir seketika memerah padam. Bukan karena marah, tapi karena rasa malu yang luar biasa. Suara Naila yang tajam, meski tidak berteriak, terdengar jelas di seluruh penjuru lobi yang luas itu. Seperti jarum yang dijatuhkan di keheningan, semua aktivitas seakan terhenti. Puluhan pasang mata kini tertuju padanya. Para karyawan yang tadinya bergegas pulang, kini memperlambat langkah, berpura-pura mengecek ponsel namun telinga mereka awas mendengarkan. Petugas keamanan di dekat pintu yang tadi berdiri tegap, kini menatapnya dengan campuran kasihan dan teguran. Bahkan beberapa tamu asing yang duduk di sofa tunggu, menoleh, merasakan ketegangan di udara. Amir merasa dirinya menyusut. Ia merasa kecil, kotor,
dan tidak pantas berada di tengah kemewahan marmer dan kaca itu. Bu, saya sungguh minta maaf. Saya tidak bermaksud. Amir mencoba membela diri, suaranya pelan dan sedikit bergetar. Tidak bermaksud apa? Naila memotongnya dengan cepat, nadanya semakin dingin. Ia melipat kedua tangannya di dada. Tidak bermaksud malas-malasan? Kamu tahu, orang dengan mentalitas seperti kamu inilah yang membuat negara ini tidak pernah maju. Mentalitas pemalas. Baru menunggu beberapa menit saja sudah tidak tahan. Bukannya siaga dan siap sedia, malah asyik buang-buang waktu dengan hobi tidak jelas. Lidah Amir keluh. Hinaan itu terlalu telak. Lihat dirimu, lanjut Naila, matanya menilainya sekali lagi. Masih muda, fisik sehat. Harusnya kamu bekerja lebih giat. Ini jam kerja, kamu dibayar untuk mengantar paket, bukan untuk melamun jadi seniman. Pantas saja hidupmu, begini-begini saja. Kalimat terakhir itu, hidupmu begini-begini saja, terasa seperti tamparan keras di wajah Amir. Wanita ini tidak tahu apa-apa tentang hidupnya. Dia tidak tahu perjuangannya, ibunya yang sakit di rumah, atau impian yang sedang ia rawat dalam buku sketsa kusam itu. Namun, Naila telah menghakiminya dalam hitungan detik. Dengan sikap kerja seperti ini, saya jamin, desis Naila, kamu tidak akan pernah jadi apa-apa. Kamu hanya akan jadi kurir. Selalu di bawah, selalu menunggu perintah, dan selalu mengeluh. Pak Gunawan, yang melihat atasannya, menang, tersenyum sinis dan menambahkan. Harus dilaporkan ini, Bu. Biar jadi pelajaran. Saya akan telepon supervisor perusahaan kurir ini sekarang juga. Amir hanya bisa menundukkan kepala. Harga dirinya serasa diinjak-injak di depan umum. Dia ingin berteriak, ingin menjelaskan, tapi rasa malu yang membakar telah mengunci rapat mulutnya. Dia hanya bisa menggenggam buku sketsanya lebih erat. Naila kemudian menatap buku yang didekap erat oleh Amir itu. Memangnya apa yang kamu gambar di situ? Sesuatu yang jauh lebih penting daripada pekerjaanmu. Hah? Tatapan tajam Naila kini terkunci pada buku catatan kusam yang didekap erat oleh Amir. Buku itu terlihat lusuh. Sampulnya sedikit terkelupas di bagian sudut. Sangat kontras dengan kemewahan lobi di sekelilingnya. Apa itu? Tuntut Naila. Sesuatu yang lebih penting dari pekerjaanmu? Amir semakin panik. Refleks, ia memundurkan langkahnya sedikit, melindungi buku itu dengan tubuhnya. Buku itu adalah dunianya. Isinya adalah impiannya, harapan ibunya, dan satu-satunya peninggalan berharga dari almarhum ayahnya. Bukan apa-apa, Bu, cicit Amir, suaranya parau. Hanya coretan biasa. Saya minta maaf, saya akan segera pergi. Amir mencoba beringsut pergi, namun Naila, yang merasa diabaikan dan semakin tersinggung oleh sikap Amir yang seolah menyembunyikan sesuatu, bergerak lebih cepat. Emosinya sudah diubun-ubun. Buka. Saya mau lihat, perintahnya. Jangan, Bu, tolong. Saya bilang buka. Sebelum Amir sempat bereaksi lebih jauh, dengan gerakan cepat dan kasar yang mengejutkan, Naila merampas buku sketsa itu dari dekapan Amir. Cengkeraman Amir yang lelah kalah kuat dengan sentakan tiba-tiba Naila. Jangan, Bu, teriak Amir, nada suaranya naik 1 oktav, dipenuhi kepanikan murni. Naila mengabaikannya. Dia membuka buku itu secara acak. Matanya sekilas melihat halaman yang baru saja dikerjakan Amir, sebuah desain bangunan dengan detail yang rumit. Namun, Naila tidak sedang dalam mode untuk mengapresiasi. Baginya, itu hanyalah gambar-gambar tak berarti. Cih, Naila berdecih. Ini yang kamu lindungi seperti harta karun? Hayalan-hayalan kosong? Gambar rumah-rumahan? Dengan mata yang menyala penuh amarah dan penghinaan, Naila melakukan hal yang tak terduga. Dia tidak merobeknya. Dia tidak menyimpannya. Di depan puluhan pasang mata yang kini terbelalak kaget, Naila Pratiwi melemparkan buku sketsa itu ke lantai marmer yang dingin dan keras. Buku itu terbanting dengan suara pelan yang menyakitkan, lalu meluncur beberapa meter, berhenti tepat di dekat pilar utama lobi. Buku itu mendarat dalam posisi terbuka, memperlihatkan beberapa halaman sketsa detail arsitektur kepada siapa saja yang lewat. Sekarang,
kata Naila dengan suara rendah yang menggetarkan, cepat ambil paketmu di lantai 12. Setelah itu, keluar dari gedung saya. Dan jangan pernah saya lihat wajahmu menginjak properti saya lagi. Dia berbalik menatap Pak Gunawan, yang tampak sedikit pucat melihat reaksi sang CEO. Gunawan, pastikan perusahaan kurir ini memasukkan orang ini ke daftar hitam. Saya tidak mau pemalas ini kembali lagi. Tanpa menunggu jawaban, tanpa menoleh lagi ke arah Amir yang kini berdiri mematung, Naila Pratiwi memutar tubuhnya. Suara ketukan sepatu hak tingginya terdengar nyaring dan berwibawa, membelah kerumunan kecil yang terdiam, saat ia berjalan angkuh meninggalkan lobi, meninggalkan seorang pria muda yang hancur berkeping-keping. Selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Amir hanya berdiri mematung. Tubuhnya kaku, sementara dunia di sekelilingnya kembali bergerak dalam gerak lambat. Suara ketukan sepatu hak tinggi Naila yang menjauh terdengar, seperti palu hakim yang mengetuk vonis bersalah untuknya. Lobi yang tadinya senyap kini kembali berbisik-bisik. Pandangan mata orang-orang terasa seperti ribuan jarum kecil yang menusuk kulitnya. Ada yang menatap kasihan, ada yang mencibir sinis, dan banyak yang hanya menatap penasaran sebelum kembali ke urusan mereka. Rasa malu yang tadi membakarnya kini berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang dingin dan berat. Hancur. Ya, itu kata yang tepat. Harga dirinya, impiannya, dan martabatnya sebagai seorang laki-laki baru saja diinjak-injak dan dilempar ke lantai yang dingin itu, sama seperti buku sketsanya. Setiap tarikan napas terasa sesak di dadanya. Dia bisa merasakan matanya mulai memanas, tapi dia mati-matian menahannya. Dia tidak akan menangis. Tidak di sini, tidak di depan orang-orang yang baru saja menyaksikan penghinaannya. Dengan langkah yang terasa sangat berat, seolah kakinya terbuat dari timah, Amir berjalan menuju buku sketsanya yang tergeletak malang di dekat pilar. Dia berjongkok. Tangannya bergetar hebat saat memungut buku itu. Dia menutupnya dengan lembut, membersihkan sampulnya yang sedikit kotor karena debu lantai dengan lengan seragamnya. Dia memeluk buku itu erat-erat ke dadanya. Ini bukan sekadar buku, ini adalah nyawanya. Dia tidak peduli lagi dengan Pak Gunawan yang masih menatapnya dengan angkuh. Dia tidak peduli lagi dengan tatapan satpam. Dengan kepala tertunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya yang memerah menahan amarah dan air mata, Amir berbalik. Ia berjalan cepat menuju lift barang, lift yang biasa ia gunakan. Dia harus menyelesaikan pekerjaannya. Dia harus mengambil paket di lantai 12. Dia adalah seorang profesional, tidak seperti yang dituduhkan wanita itu. Sepanjang perjalanan di dalam lift yang sempit dan berbau besi itu, Amir bersandar di dinding. Napasnya terengah-engah. Dia meninju dinding lift pelan, melampiaskan rasa frustrasi yang menyesakan. Hinaan Naila terus terngiang di telinganya. Pemalas. Mentalitas seperti kamu. Tidak akan pernah jadi apa-apa. Hanya akan jadi kurir. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pisau. Wanita itu tidak tahu apa-apa tentang pengorbanannya. Dia tidak tahu bahwa pekerjaan kurir inilah yang membiayai obat ibunya. Dia tidak tahu bahwa buku sketsa itu adalah satu-satunya jembatan antara masa lalunya yang hilang sebagai mahasiswa arsitektur dan masa depan yang ia coba bangun. Setelah mengambil paket dengan wajah kaku dan diam, Amir bergegas keluar dari gedung itu, melintasi lobi yang sama dengan langkah cepat, tanpa berani mengangkat wajahnya. Dia bersumpah dalam hati, dia tidak akan pernah lagi menginjakan kaki di istana es itu. Naila Pratiwi masuk ke lift pribadinya yang membawanya langsung ke lantai penthouse, singgasana kantornya. Pintu baja mengilap itu menutup, meredam suara lobi yang sibuk dan mengisolasinya dalam keheningan yang mewah. Di dalam cermin lift, ia melihat pantulan dirinya. Riasan sempurna, setelan biru tua yang mahal, rambut tersanggul rapi tanpa celah. Namun, matanya masih menyiratkan sisa-sisa amarah. Ia melangkah masuk ke ruangannya yang luas dengan jendela kaca setinggi dinding, memperlihatkan pemandangan kota Jakarta yang mulai gemerlap oleh lampu. Ia melempar tas tangannya ke atas sofa kulit dengan kasar. Gagalnya tender pagi tadi masih terasa seperti duri dalam daging. Pemalas, desisnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Mengingat wajah kurir itu, entah kenapa, justru membuat amarahnya sedikit terusik. Seharusnya ia merasa puas. Ia baru saja menegakkan disiplin di wilayah kekuasaannya.
Ia benci kemalasan. Ia benci orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Naila duduk di kursi kerjanya yang ergonomis, memijat pelipisnya yang mulai berdenyut. Ia mencoba kembali fokus pada proposal tender lain yang harus ia pelajari. Namun, benaknya tidak bisa diam. Bayangan kejadian di lobi tadi terus berputar ulang. Bukan hinaannya. Bukan wajah ketakutan kurir itu. Tapi sesuatu yang lain. Sesuatu yang ia lihat dalam sepersekian detik ketika ia merebut buku kusam itu. Sebuah gambar. Sebuah sketsa bangunan. Sebagai CEO Pratiwi Land, Naila hidup dan bernapas dalam dunia desain, cetak biru, dan arsitektur. Dia bisa membedakan goresan amatir dari garis seorang profesional dalam sekejap mata. Dan gambar yang ia lihat tadi, gambar itu, Naila mengerutkan kening. Garisnya terlalu tegas untuk sekadar coretan. Perspektifnya terlalu akurat untuk disebut gambar rumah-rumahan. Bahkan ada detail pada fasad bangunan yang terlihat unik, inovatif. Sesuatu yang bahkan mungkin akan dipuji oleh arsitek senior di perusahaannya. Tidak mungkin, gumamnya, mencoba menepis pikiran itu. Hanya kurir. Mungkin dia hanya menjiplak dari majalah. Tapi pikiran itu menolak untuk pergi. Ada ketidaksesuaian yang mengganggunya. Sikap panik kurir itu saat melindungi bukunya. Tatapan matanya yang Naila tidak bisa menggambarkannya. Rasa penasaran yang ganjil mulai merayap di hatinya, menggeser sedikit rasa marahnya. Siapa sebenarnya kurir itu? Kenapa dia menggambar sketsa arsitektur sedetail itu di jam kerjanya? Naila membenci perasaan ini. Perasaan ragu. Dia adalah wanita yang terbiasa dengan kepastian. Dia membenci hal-hal yang tidak terduga. Dan kurir yang menggambar sketsa arsitektur itu adalah sebuah anomali yang mengganggu keteraturan dunianya. Sebuah rasa tidak nyaman yang samar, yang belum bisa ia sebut sebagai penyesalan, mulai mengusiknya. Rasa penasaran itu seperti seekor serangga kecil yang merayap di balik setelan mahalnya. Mengganggu, gatal, dan tidak bisa diabaikan. Naila Pratiwi membenci perasaan ini. Dia tidak bisa fokus pada tumpukan proposal di mejanya. Pikirannya terus kembali ke lobi, ke buku kusam itu, ke garis-garis tegas yang ia lihat sekilas. Dia benci teka-teki. Dan kurir itu adalah teka-teki. Tidak profesional, gumamnya, mencoba meyakinkan dirinya lagi. Tindakan saya sudah benar. Namun, jika tindakannya sudah benar, mengapa ia merasa begitu gelisah? Mengapa bayangan sketsa itu tidak mau hilang dari kepalanya? Naila akhirnya menyerah. Dia tidak bisa bekerja jika pikirannya terbagi. Dia harus tahu. Dia harus memastikan bahwa apa yang ia lihat hanyalah coretan amatir, bahwa insting arsitekturnya yang terlatih salah, dan bahwa kurir itu memang pemalas seperti yang ia tuduhkan. Kepastian akan menenangkannya. Dia menekan tombol interkom di mejanya. Rini, masuk ke ruangan saya. Sekarang. Tidak sampai 30 detik, pintu ruangannya diketuk pelan dan terbuka. Rini, asisten eksekutifnya, masuk. Rini adalah wanita yang cekatan, efisien, dan tahu bagaimana menjaga rahasia. Wajahnya selalu tenang. Ada yang bisa saya bantu, Bu Naila? Naila bersandar di kursinya, jemarinya disatukan di atas meja. Dia memasang ekspresi dingin dan penuh wibawa, topeng CEO-nya. Rini, soal insiden di lobi tadi sore. Dengan kurir dari Kilat Express. Katanya, suaranya datar. Rini sedikit mengangkat alis. Ini aneh. Seorang CEO biasanya tidak akan mengurus masalah sekecil ini secara pribadi. Saya dengar ada sedikit keributan, Bu. Itu bukan keributan, koreksi Naila tajam. Itu adalah pelanggaran disiplin serius di area properti saya. Saya mau kamu hubungi Kilat Express. Sekarang juga. Baik, Bu. Untuk melayangkan komplain resmi, tanya Rini, siap mencatat. Tentu saja, jawab Naila. Tapi lebih dari itu. Saya mau data lengkap kurir yang bertugas di gedung kita sore ini. Nama lengkapnya, rekam jejak pelayanannya, sudah berapa lama dia bekerja. Katakan pada mereka, Pratiwi Land sedang meninjau ulang kontrak vendor kita, dan insiden ini, sikap tidak profesional, bermalas-malasan, dan loitering, adalah pelanggaran berat.
Saya butuh datanya sebagai dasar untuk komplain dan evaluasi. Dalih itu terdengar sempurna. Logis. Sangat korporat. Sangat Naila Pratiwi. Rini mengangguk paham. Data lengkap atas nama kurir tersebut. Siap, Bu. Akan saya urus. Saya mau laporan itu ada di meja saya besok pagi. Paling lambat jam 8, tambah Naila. Baik, Bu. Rini berbalik dan keluar ruangan dengan diam, menutup pintu di belakangnya. Naila kembali sendirian. Dia memutar kursinya menghadap jendela kaca raksasa. Lampu-lampu Jakarta berkelip seperti permata yang tersebar. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini adalah prosedur standar. Dia perlu data untuk menghukum vendor yang tidak disiplin. Tapi jauh di dalam hatinya, Naila tahu dia tidak sedang menunggu data untuk sebuah komplain. Dia sedang menunggu jawaban atas sebuah pertanyaan yang mengusik egonya. Siapa sebenarnya kurir yang berani menggambar sketsa arsitektur di istananya? Pagi tiba lebih cepat dari yang Naila inginkan. Dia tiba di kantornya bahkan sebelum matahari terbit sempurna, kebiasaan yang ia lakukan jika pikirannya sedang kalut. Pemandangan Jakarta dari balik jendela kacanya masih diselimuti kabut tipis. Dia sudah menghabiskan 1 jam mereview proposal tender yang gagal kemarin, mencari celah kesalahan timnya, namun fokusnya terus terpecah. Dia menunggu laporan Rini. Tepat pukul 8:05, interkomnya berbunyi pelan. Pagi, Bu Naila. Laporan mengenai kurir Kilat Express sudah siap. Masuk, jawab Naila singkat. Rini masuk dengan membawa sebuah tablet. Seperti biasa, wajahnya tenang, namun Naila bisa menangkap sedikit keraguan di mata asistennya itu. Rini jelas berpikir ini adalah buang-buang waktu seorang CEO. Perusahaan kurir tersebut menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas nama karyawannya. Bu, lapor Rini, suaranya formal. Mereka menjamin kurir tersebut tidak akan mendapat rute pengiriman ke area SCBD lagi. Naila mengibaskan tangannya sedikit, tidak sabar. Itu standar. Saya mau datanya, Rini. Baik, Bu. Rini menggeser layar tabletnya. Namanya Amir Hidayat. Usia 24 tahun. Bekerja di Kilat Express selama hampir 2 tahun terakhir. Rekam jejaknya sejujurnya, Bu, sangat baik. Tidak pernah ada komplain. Justru sebaliknya, dia sering mendapat ulasan bintang 5 dari klien korporat lain karena dianggap cepat dan sangat sopan. Naila mengerutkan kening. Sopan? Dia membantah saya di lobi. Mungkin dia sedang mengalami hari yang buruk, Bu. Rini menawarkan diplomatis. Sebelum melanjutkan, sesuai instruksi Ibu, saya juga melakukan pengecekan latar belakang yang sedikit lebih mendalam. Inilah yang ditunggu Naila. Amir Hidayat, lanjut Rini, matanya kini menatap Naila, bukan sekadar lulusan SMA, Bu. Dia tercatat sebagai mahasiswa program S1 Arsitektur di salah satu universitas negeri ternama di Bandung. Jantung Naila berdetak sedikit lebih cepat. Arsitektur. Instingnya benar. Tercatat. Sebagai? Tanya Naila, menangkap penggunaan kata kerja oleh Rini. Rini mengangguk. Benar, Bu. Dia drop out. Maksud saya, dia mengundurkan diri 2 tahun lalu. Tepatnya di semester 7, saat hanya tinggal selangkah lagi menyelesaikan tugas akhirnya. Keheningan memenuhi ruangan penthouse itu. Informasi tersebut menggantung di udara, terasa berat. Seorang mahasiswa arsitektur semester akhir. Hampir jadi sarjana. Kini bekerja sebagai kurir dan menggambar sketsa di lobi kantornya. Seketika, gambaran kurir pemalas di benak Naila mulai retak. Tuduhannya tentang mentalitas pemalas dan tidak akan jadi apa-apa, kini terdengar salah. Ada sebuah cerita di baliknya. Sebuah cerita yang jauh lebih kompleks dari yang ia bayangkan. Kenapa? Tanya Naila, suaranya lebih pelan dari yang ia maksudkan. Kenapa dia berhenti? Rini menatap tabletnya lagi. Laporan dari universitas tentu tidak mencantumkan alasan pribadi. Tapi saya mengambil inisiatif untuk mencari tahu sedikit lebih jauh melalui data kependudukan dan media sosialnya yang tidak terkunci. Bu, ini sedikit di luar permintaan Ibu, tapi saya rasa Ibu perlu tahu. Naila hanya diam, memberikan isyarat pada Rini untuk melanjutkan.
Rasa penasarannya kini telah berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam. Rini menarik napas pelan sebelum melanjutkan. Informasi yang akan ia sampaikan terasa berat, bahkan untuk dirinya yang hanya bertugas melapor. Bu Naila, seperti yang saya sampaikan, Amir Hidayat adalah mahasiswa arsitektur semester akhir. Alasan dia berhenti sangat memilukan. Naila masih diam, namun kini seluruh atensinya tertuju pada asistennya. Ketukan jarinya di meja terhenti. 2 tahun lalu, Rini memulai, suaranya pelan namun jelas, tepat ketika Amir sedang dalam proses menyusun tugas akhirnya, ayahnya, yang memiliki usaha kontraktor kecil, meninggal dunia mendadak akibat serangan jantung. Itu sebuah tragedi. Naila tahu rasanya kehilangan seorang ayah, meski dalam situasi yang sangat berbeda. Wafatnya sang ayah, lanjut Rini, membuka kotak masalah yang lebih besar. Ternyata, usaha kontraktor ayahnya terlilit hutang yang sangat besar akibat ditipu rekan bisnisnya. Di saat yang nyaris bersamaan, Ibunda Amir syok berat dan jatuh sakit. Beliau didiagnosis menderita gagal ginjal kronis, yang mengharuskannya menjalani cuci darah rutin 2 kali seminggu seumur hidupnya. Naila tertegun. Dia tahu persis berapa biaya cuci darah dan pengobatan yang menyertainya. Itu bukan angka yang kecil, bahkan untuk kalangan menengah ke atas. Amir, kata Rini, sebagai anak tunggal, tiba-tiba harus menjadi kepala keluarga. Dia terpaksa menjual aset mereka satu-satunya, rumah tinggal mereka, untuk menutupi sebagian besar hutang ayahnya. Sisanya ia gunakan untuk pindah ke rumah kontrakan sederhana bersama ibunya. Dia terpaksa berhenti kuliah, Bu. Dia mengorbankan impiannya untuk jadi sarjana arsitektur, yang tinggal selangkah lagi, karena ibunya harus segera ditangani dan dia butuh pekerjaan apapun yang bisa menghasilkan uang dengan cepat. Pekerjaan itu, Naila sadar, adalah menjadi kurir. Keheningan di ruangan penthouse itu terasa menyesakkan. Gambaran pemuda pemalas yang ia hina kemarin sore kini telah sepenuhnya hancur, digantikan oleh potret seorang pejuang muda yang menanggung beban hidup luar biasa berat. Lalu gambar itu? Tanya Naila. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Pertanyaan inilah yang sedari tadi mengusiknya. Rini menggeser layar tabletnya sekali lagi. Dia menunjukkan sebuah tangkapan layar dari sebuah akun media sosial yang tampaknya sudah lama tidak aktif, namun tidak dikunci. Isinya bukan foto-foto liburan atau makanan mahal. Isinya adalah foto sebidang tanah kosong yang ditumbuhi rumput liar, beberapa tumpukan batako, dan sketsa-sketsa pensil yang sangat detail. Sketsa yang sama dengan yang Naila lempar. Almarhum ayahnya, Bu, jelas Rini, mewariskan satu hal yang tidak bisa disita bank, sebidang tanah wakaf kecil di daerah Ciledug. Itu adalah impian mereka berdua sejak lama. Sketsa yang ibu lihat kemarin, yang ibu lempar di lobi. Rini berhenti sejenak, ragu. Itu adalah desain panti asuhan, sekaligus sekolah gratis. Amir sedang merancangnya sendiri. Dia bekerja siang malam sebagai kurir bukan hanya untuk biaya pengobatan ibunya, Bu. Dia menyisihkan penghasilannya, sedikit demi sedikit, untuk membeli semen dan batako. Dia menggambar di setiap waktu luang yang dia punya, karena dia tidak mampu membayar arsitek. Dia adalah arsitek, sekaligus pencari dana, sekaligus kuli bangunannya sendiri. Papan ketik di meja Rini telah lama berhenti bersuara. Tablet di tangannya sedikit diturunkan. Rini menunggu reaksi atasannya. Naila Pratiwi tidak bergerak. Dia hanya duduk, menatap lurus ke depan, tapi matanya tidak lagi melihat pemandangan Jakarta yang gemerlap di balik dinding kaca. Matanya melihat sesuatu yang lain. Dia melihat wajah pemuda itu di lobi. Wajahnya yang memerah, matanya yang panik saat melindungi buku itu, dan tatapan matanya yang hancur saat ia membungkuk untuk memungut impiannya dari lantai marmer yang dingin. Setiap kata yang diucapkan Rini terasa seperti palu godam yang menghantam ego dan kesombongan Naila satu persatu, meremukannya hingga berkeping-keping. Pemalas. Hatinya berdesir. Amir bekerja siang malam, menukar impian arsitekturnya dengan seragam kurir demi napas ibunya. Mentalitas seperti kamu. Mentalitas Amir adalah mentalitas seorang pejuang yang mengorbankan segalanya untuk keluarga dan orang lain. Hayalan-hayalan kosong. Gambar rumah-rumahan. Kata-kata itu kini terasa seperti racun di lidah Naila. Dia telah menghina sebuah desain panti asuhan.
Sebuah sekolah gratis. Dia, seorang ratu di industri properti, baru saja menginjak-injak sebuah niat paling mulia dalam pembangunan. Tidak akan pernah jadi apa-apa, hanya akan jadi kurir. Naila memejamkan matanya rapat-rapat. Dia merasa mual. Amir sudah menjadi seseorang. Dia adalah arsitek, dia adalah anak yang berbakti, dia adalah seorang dermawan yang berjuang dengan tangannya sendiri. Justru dirinya yang merasa begitu sukses, begitu tinggi. Apa yang telah ia lakukan kemarin? Dia menghina seorang pria yang sedang berduka. Dia mempermalukan seorang anak yang sedang merawat ibunya yang sakit keras. Dan dia melempar impian seorang arsitek brilian yang ingin membangun rumah bagi anak-anak yang kurang beruntung. Semua itu ia lakukan karena apa? Karena sebuah tender yang gagal? Karena suasana hatinya yang buruk? Penyesalan itu datang bukan seperti gerimis. Penyesalan itu datang seperti badai. Seperti tamparan keras di kedua pipinya yang membuatnya pusing. Dia, Naila Pratiwi, sang CEO perfeksionis yang angkuh, baru saja melakukan kesalahan paling fatal dalam hidupnya. Dia telah salah menilai seorang manusia. Bukan sekadar salah menilai. Dia telah menghakiminya, menghukumnya, dan menghancurkan harga dirinya di depan umum berdasarkan kesombongannya sendiri. "Bu," panggil Rini pelan, khawatir melihat kebisuan atasannya yang tidak biasa. Naila membuka matanya. Amarah yang kemarin membakarnya telah padam, digantikan oleh rasa malu yang dingin dan menusuk. Tinggalkan saya sendiri, Rini," ucap Naila. Suaranya serak, pelan, nyaris tidak bertenaga. Sama sekali tidak terdengar seperti suara seorang CEO penguasa SCBD. "Dan batalkan semua janji temu saya 1 jam ke depan." Rini mengangguk mengerti, meletakkan tablet itu di meja, dan keluar ruangan dengan diam. Sepeninggal Rini, Naila bersandar di kursinya. Dia merasa lemas. Istana kacanya yang megah kini terasa seperti penjara yang mengekspos kehampaan hatinya. Dia harus melakukan sesuatu. Dia harus memperbaiki ini. Tapi bagaimana? Bagaimana cara meminta maaf atas sebuah penghinaan yang begitu dalam? Penyesalan tanpa tindakan adalah kesia-siaan. Naila Pratiwi bukanlah wanita yang terbiasa hidup dalam penyesalan. Dia harus bertindak. Secepat dia mengambil keputusan bisnis. Dia tahu ini akan sulit. Ini mungkin akan jadi hal tersulit yang pernah ia lakukan. Lebih sulit daripada memenangkan tender triliunan. Ini menyangkut egonya. Dia kembali memanggil Rini. "Rini," katanya, suaranya sudah kembali datar dan penuh kendali. Namun kali ini ada nada berbeda yang tak bisa Rini pahami. "Hubungi Kilat Express." "Baik, Bu. Untuk melanjutkan komplain?" "Bukan." Naila menatap lurus ke arah asistennya. "Batalkan komplain atas nama Amir Hidayat. Katakan terjadi kesalahpahaman internal di pihak kita." Rini tertegun sejenak. Ini adalah pertama kalinya Naila mengakui kesalahpahaman. "Setelah itu," lanjut Naila, "buat 1 order penjemputan khusus. Paket yang sangat penting, langsung dari kantor CEO. Dan minta secara spesifik, kurir yang harus mengambilnya adalah Amir Hidayat. Katakan ini adalah bagian dari evaluasi ulang kontrak besar kita." Naila tahu, hanya dengan ancaman bisnis atau iming-iming kontrak besar, perusahaan itu akan menuruti permintaannya yang ganjil dan mengirim Amir kembali ke gedung ini. Di sudut lain Jakarta, di sebuah warung Tegal sederhana, Amir baru saja akan menyuap nasi ke mulutnya saat ponsel kerjanya bergetar. Sebuah orderan prioritas masuk. Matanya membelalak ngeri saat membaca alamat penjemputan, Pratiwi Land. Lantai penthouse. Kantor CEO. Napasnya tercekat. Ini pasti jebakan. Dia pasti akan dipecat secara resmi. Dia ingin menolak. Dia ingin mematikan ponselnya dan lari. Tapi pikirannya melayang pada wajah ibunya dan tumpukan resep obat. Dia menekan tombol, "Terima," dengan tangan gemetar. Setengah jam kemudian, Amir tiba di Pratiwi Land. Kali ini, dia memarkir motornya jauh-jauh dan berjalan gontai menuju pintu lobi. Jantungnya berdebar begitu kencang, seolah hendak melompat keluar dari dadanya. Dan benar saja. Di sana, di tengah lobi, Naila sudah berdiri menunggunya. Seolah adegan kemarin terulang. Di sampingnya, berdiri Pak Gunawan,
yang tampak bingung mengapa ia dipanggil ke lobi oleh sang CEO. Melihat Amir, wajah Pak Gunawan langsung berubah angkuh. "Loh, Bu Naila, itu kan kurir pemalas yang kemarin. Kenapa Satpam mengizinkan dia masuk lagi? Biar saya as." "Cukup, Pak Gunawan." Suara Naila memotong ucapan Gunawan. Tajam, namun bukan karena marah, melainkan karena gugup. Pak Gunawan langsung terdiam, keheranan. Naila menatap lurus ke arah Amir, yang berdiri kaku di dekat pintu masuk, siap untuk melarikan diri kapan saja. Perlahan, Naila melangkah mendekat. Amir refleks mundur selangkah, wajahnya pucat pasi, teringat bagaimana sketsanya direbut. Naila berhenti, menjaga jarak. Lobi kembali hening. Beberapa karyawan yang lewat memperlambat langkah, merasakan ada sesuatu yang penting sedang terjadi. Kemudian, Naila Pratiwi melakukan hal yang membuat Pak Gunawan nyaris tersedak ludahnya sendiri. Sang Ratu SSCBD itu, di tengah lobi mewahnya, di depan karyawannya, sedikit membungkukkan badannya ke arah seorang kurir berseragam oranye. "Amir Hidayat," kata Naila, suaranya jelas, mantap, dan terdengar oleh semua orang di sekitarnya. "Saya, atas nama pribadi dan perusahaan, saya minta maaf. Saya sungguh-sungguh minta maaf atas perlakuan saya dan kata-kata saya kemarin." Seluruh lobi seakan membeku. Waktu berhenti berdetak. Amir hanya bisa menatap Naila dengan mulut sedikit terbuka. Permintaan maaf? Dari wanita ini? Di sini? Di tempat yang sama di mana harga dirinya dirobek-robek kemarin? Ini pasti mimpi. Atau skenario kejam lainnya sebelum ia benar-benar diusir. Jantungnya masih berdebar kencang. Tapi kini bukan hanya karena takut, melainkan karena bingung. Di samping Naila, Pak Gunawan adalah gambaran sempurna dari kebingungan. Matanya membelalak, rahangnya nyaris jatuh. Bosnya, Ratu S-nya, membungkuk dan meminta maaf kepada seorang kurir? Dunia pasti sudah terbalik. Dia tidak bisa memproses informasi ini. Naila tetap pada posisinya sejenak sebelum kembali berdiri tegak. Wajahnya serius, tidak ada jejak senyum, namun juga tidak ada lagi jejak penghinaan. Yang ada hanyalah sebuah ketegasan yang berbeda. "Saya tahu kata-kata saya kemarin salah," lanjut Naila, suaranya tetap terkendali, seolah sedang memimpin rapat dewan. Dia tidak terbiasa menunjukkan kelemahan, jadi dia beralih ke fakta. "Saya sudah mencari tahu." Amir menelan ludah. "Mencari tahu apa, Bu?" Naila menatap lurus ke mata Amir. "Desain kamu. Yang ada di buku sketsa itu." Jantung Amir serasa diremas. "Buku itu lagi? Itu bukan hayalan kosong," kata Naila, mengutip kata-katanya sendiri dengan nada datar, namun Amir bisa merasakan bobot di baliknya. "Itu desain panti asuhan, kan? Di Ciledug." Amir terperangah. Syoknya kini berlipat ganda. Bagaimana wanita ini tahu? Bagaimana dia tahu lokasinya? Dia merasa seolah seluruh kehidupan pribadinya yang ia sembunyikan rapat-rapat, tiba-tiba telanjang di depan wanita asing ini. "Bagaimana Ibu?" "Pratiwi Land," potong Naila, kembali ke zona nyamannya. "Bisnis, memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang dananya sangat besar dan belum teralokasi tahun ini." Pak Gunawan semakin bingung. Apa hubungan CSR perusahaan dengan kurir ini? Naila melanjutkan, tatapannya tak beralih dari Amir. "Saya sudah melihat sekilas desain kamu kemarin. Dan saya sudah melihat detailnya dari sumber lain, pagi ini. Desainnya brilian. Konsepnya kuat." Amir masih belum bisa berkata-kata. Dia dipuji. Desainnya dipuji oleh CEO Pratiwi Land. Oleh karena itu, Naila menarik napas dalam-dalam. "Atas nama Pratiwi Land, saya ingin menawarkan kolaborasi." "Kolaborasi?" ulang Amir, kata itu terasa asing di lidahnya. "Perusahaan saya," jelas Naila, "akan mendanai penuh seluruh biaya pembangunan proyek panti asuhan kamu. Dari pondasi hingga atap. Dari pembelian material terbaik hingga perizinannya. 100% ditanggung oleh Pratiwi Land." Napas Amir tercekat di tenggorokan. Dana penuh? Impian yang ia kumpulkan dengan keringat dan uang receh dari sisa biaya obat ibunya, kini ditawarkan begitu saja? Tapi,
Naila mengangkat satu jarinya. Ada satu syarat. Amir menegang. Tentu saja ada syarat. Syaratnya, kata Naila, kami tidak mau arsitek lain. Kami mau desain orisinal kamu. Pratiwi Land ingin mempekerjakan kamu. Bukan sebagai kurir. Tapi sebagai arsitek utama dan pengawas penuh proyek impian kamu itu. Jika di lobi tadi adalah bom pertama yang meledak, maka ini adalah ledakan susulannya. Tawaran Naila menggema di udara, terasa tidak nyata. Arsitek utama, ulang Amir, kata-kata itu terasa begitu asing dan berat di lidahnya. Dia menatap Naila, mencari tanda-tanda kebohongan, jebakan, atau penghinaan terselubung. Ibu serius? Ini bukan semacam lelucon yang kejam, kan? Bu Naila. Pak Gunawan akhirnya menemukan suaranya. Wajahnya pucat pasi. Mohon maaf saya menyela, Bu, tapi ini tidak bisa. Ini di luar prosedur. Dia, dengan segala hormat, dia hanya seorang kurir. Bagaimana bisa Ibu menyerahkan proyek besar atas nama perusahaan kita kepada dia? Apa kata Dewan Direksi nanti? Naila menoleh ke arah Pak Gunawan. Tatapannya sedingin es di kutub utara. Pertama, Pak Gunawan, Dewan Direksi melapor kepada saya, bukan sebaliknya. Kedua, saya yang menentukan prosedur di perusahaan ini. Dan ketiga, matanya kini kembali menatap Amir, saya lebih percaya pada bakat yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, daripada selembar kertas yang disebut ijazah. Saya sudah melihat desainnya. Dia kembali fokus pada Amir. Saya ulangi, Amir. Ini bukan amal. Ini adalah tawaran pekerjaan. Saya tidak memberikan kamu ikan, saya memberikan kamu kail. Saya membayar untuk keahlian kamu. Keahlian arsitektur yang kamu miliki. Saya butuh arsitek untuk proyek ini, dan arsitek itu adalah kamu. Pikiran Amir berpacu lebih cepat dari motornya di kemacetan Jakarta. Ibunya. Biaya cuci darah. Hutang yang masih tersisa. Impiannya. Panti asuhan. Semua berputar di kepalanya. Wanita ini, yang kemarin menghancurkannya, kini menawarkan segalanya di atas piring perak. Ini adalah pertaruhan. Tapi dia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan selain harga dirinya, dan harga dirinya tidak bisa membayar tagihan rumah sakit. Amir menegakkan punggungnya. Meski pakaiannya lusuh, matanya kini menatap Naila dengan mantap. Saya terima tawaran Ibu. Naila mengangguk singkat. Bagus. Tapi, tambah Amir cepat, dengan satu syarat juga dari saya. Naila mengangkat alis. Pak Gunawan ternganga. Kurir ini berani memberi syarat pada Naila Pratiwi? Saya mau, kata Amir, suaranya bergetar namun tegas. Ibu juga meminta maaf kepada semua kurir yang mungkin pernah Ibu rendahkan. Kami mungkin terlihat kecil di lobi Ibu, tapi kami bekerja keras dengan harga diri. Hening. Pak Gunawan menahan napas. Naila menatap Amir lama. Bibirnya terkatup rapat. Akhirnya, dia mengangguk pelan. Akan saya lakukan. Rini akan mengurus administrasi dan kontrak kerja kamu. Saya tunggu kamu di ruang rapat lantai 30, besok pagi, jam 9 tepat. Bawa buku sketsa kamu. Bawa semua ide kamu. Jangan terlambat. Tanpa berkata apa-apa lagi, Naila berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Amir yang masih gemetar dan Pak Gunawan yang membeku di tempatnya. Keesokan harinya, Amir datang jam 8:30. Dia mengenakan kemeja batik lengan panjang terbaiknya yang sudah sedikit pudar, satu-satunya yang ia miliki untuk wawancara kerja. Dia duduk di ruang rapat raksasa yang dingin, berhadapan dengan Naila yang tampak sempurna dalam balutan blus putih gading. Pertemuan pertama itu canggung luar biasa. Naila kembali ke mode CEO-nya. Dingin, efisien, dan fokus pada hasil. Oke, Amir. Saya sudah lihat sekilas desainmu, katanya sambil membuka buku sketsa Amir yang kini tergeletak terhormat di atas meja rapat kayu mahoni yang mahal. Secara konsep bagus, tapi tidak efisien. Area lobi ini, tunjuknya pada sebuah halaman, terlalu boros tempat. Ini panti asuhan, bukan hotel bintang 5. Kita harus potong anggarannya 30%. Amir, yang tadinya gugup, langsung tersinggung. Maaf,
Bu Naila. Itu bukan lobi. Itu adalah ruang harapan. Itu adalah jantung dari bangunan ini. Itu harus luas. Untuk apa? Tanya Naila sinis. Untuk main bola? Bukan, Bu, jawab Amir, nadanya naik. Dia lupa sedang bicara dengan siapa. Itu untuk tempat anak-anak belajar bersama, membaca buku, dan yang terpenting, tempat mereka bisa melihat langit. Saya sengaja mendesain atapnya dengan kaca agar cahaya matahari masuk. Anak-anak yang tinggal di sana harus merasa punya harapan, mereka tidak boleh merasa terkurung di dalam kotak semen yang sempit. Naila terdiam. Dia menatap Amir. Dia melihat api di mata pemuda itu. Api yang sama sekali berbeda dari ketakutan yang ia lihat di lobi. Ini adalah api gairah. Api seorang arsitek sejati yang mempertahankan karyanya. Dia tidak membalas dengan bentakan. Dia justru bersandar di kursinya. Jelaskan, katanya singkat. Dan Amir pun menjelaskan. Selama 1 jam penuh, dia menjelaskan setiap garis di sketsanya. Kenapa kamar tidurnya menghadap timur? Kenapa dapurnya harus punya akses langsung ke kebun sayur? Kenapa ruang harapan itu adalah segalanya? Naila hanya mendengarkan. Dan untuk pertama kalinya, dia tidak hanya melihat Amir sebagai sebuah kesalahan yang harus diperbaiki. Dia mulai melihatnya sebagai seorang profesional yang brilian. Sebuah benih kekaguman yang sangat kecil, tanpa sadar mulai tertanam di hatinya yang beku. 6 bulan berlalu secepat angin. Musim kemarau berganti hujan, dan di atas sebidang tanah kosong di Ciledug, sebuah keajaiban telah berdiri. Impian Amir yang tadinya hanya goresan pensil di buku kusam, kini menjelma menjadi bangunan kokoh yang indah, didominasi warna putih gading dan kayu hangat. Bangunan itu bernama Panti Asuhan Harapan Bunda. Hari itu adalah hari peresmian. Puluhan anak-anak panti yang akan menempatinya berlarian gembira di halaman berumput. Di kursi roda di barisan depan, Ibunda Amir duduk dengan berlinang air mata haru, kesehatannya membaik seiring dengan terwujudnya mimpi putranya. Amir sendiri berdiri tegak, mengenakan kemeja batik terbaiknya, bukan lagi batik pudar yang ia kenakan di ruang rapat pertama. Dia terlihat utuh. Di sebelahnya, di podium kecil, Naila Pratiwi berdiri. Dia tampak memukau dalam balutan kebaya modern sederhana namun elegan. Auranya masih berwibawa, namun es yang dulu membekukan pandangannya telah lama mencair, digantikan oleh kehangatan yang baru. Di antara kerumunan, Pak Gunawan hadir dengan wajah kaku, masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Naila melangkah ke mikrofon. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Dia memulai pidatonya secara profesional, berbicara tentang program tanggung jawab sosial perusahaan Pratiwi Land, tentang pentingnya memberi kembali pada masyarakat. Namun, di tengah pidatonya, dia berhenti. Dia menatap kerumunan, lalu pandangannya beralih dan terkunci pada Amir. Tapi hari ini, katanya, suaranya sedikit melembut, bukan tentang perusahaan saya. Ini tentang seorang pria. 6 bulan lalu, saya bertemu dengan arsitek dari proyek ini di lobi kantor saya. Amir menahan napas. Naila melanjutkan, saya tidak bertemu dengannya dalam sebuah rapat dewan. Saya bertemu dengannya saat dia sedang bekerja sebagai kurir pengantar paket. Kerumunan berbisik. Naila mengangkat tangannya sedikit, menenangkan mereka. Saat itu, Naila menatap lurus ke mata Amir, saya sedang mengalami hari yang buruk. Dan saya melampiaskannya pada dia. Saya menghinanya. Saya merendahkan pekerjaannya. Saya menyebut impian yang sedang ia gambar sebagai hayalan kosong. Saya melempar buku sketsanya ke lantai. Gasapan kaget terdengar dari para tamu. Ibunda Amir menutup mulutnya, tak percaya. Saya menceritakan ini, lanjut Naila, suaranya kini terdengar tulus. Karena saya salah. Saya dibutakan oleh kesombongan dan jabatan saya. Saya gagal melihat apa yang ada di depan saya. Seorang pejuang sejati, seorang anak berbakti, dan seorang arsitek paling brilian yang pernah saya temui. Dia berbalik sepenuhnya menghadap Amir. Amir Hidayat, di depan ibumu, di depan anak-anak ini, dan di depan semua orang saya sekali lagi meminta maaf atas penghinaan yang saya lakukan. Kamu,
telah mengajari saya pelajaran yang jauh lebih berharga daripada tender miliaran manapun. Kamu mengajari saya tentang harapan. Air mata akhirnya lolos dari pelupuk mata Amir. Naila kembali menghadap hadirin. Mulai hari ini, Panti Asuhan Harapan Bunda resmi dibuka. Dan mulai minggu depan, arsitek hebat ini, dia tersenyum ke arah Amir, akan resmi bergabung dengan Pratiwi Land sebagai arsitek desain permanen kami. Tepuk tangan membahana. Setelah pidato selesai, di tengah keriuhan anak-anak yang berlari masuk ke ruang harapan yang bermandikan cahaya, Naila mendekati Amir. Itu tadi pidato yang luar biasa. Bu Naila, ucap Amir pelan, masih terharu. Panggil saya Naila. Di luar kantor, katanya. Dia menatap gedung itu, lalu menatap Amir. Perlahan, Naila mengulurkan tangannya. Bukan untuk berjabat tangan. Dia meraih dan menggenggam tangan Amir. Tangan yang dulu kapalan karena stang motor, kini adalah tangan seorang arsitek. Dan kemudian, untuk pertama kalinya, Naila Pratiwi tersenyum. Bukan senyum sinis. Bukan senyum korporat, tapi senyuman tulus, hangat, yang datang langsung dari hatinya yang telah mencair. Senyuman yang hanya ditujukannya untuk Amir. 2 tahun telah berlalu sejak peresmian Harapan Bunda. Langit di atas kawasan SCBD masih sama sibuknya. Namun di dalam ruang rapat Dewan Pratiwi Land di lantai penthouse, suasananya telah banyak berubah. Naila Hidayat, nama yang ia sandang dengan bangga, masih duduk di kursi utama sebagai presiden direktur. Tatapannya masih tajam, keputusannya masih tegas. Ia tetaplah seorang ratu bisnis. Namun, di sisinya, di kursi yang dulu diisi oleh eksekutif yang gugup, kini duduk seorang pria tenang dengan kemeja yang rapi. Amir Hidayat, Kepala Divisi Desain Arsitektur Pratiwi Land, sekaligus suaminya. Desain Green Living untuk apartemen baru ini terlalu idealis. Amir, seorang anggota Dewan Senior baru saja memprotes. Taman komunal di setiap 3 lantai, itu membuang area komersial yang sangat mahal. Naila hanya diam, menatap suaminya, memberinya panggung. Amir tersenyum tipis. Dia bukan lagi kurir yang menunduk ketakutan. Pak, katanya dengan suara tenang namun penuh wibawa, apartemen bukan lagi sekadar kotak beton untuk tidur. Kita menjual rumah. Kita menjual komunitas. Taman itu adalah jantungnya. Percayalah, orang akan membayar lebih untuk sebuah harapan, bukan hanya hunian. Naila memandang suaminya dengan sorot mata yang tak bisa lagi diartikan sebagai tatapan dingin. Itu adalah tatapan penuh kekaguman, cinta, dan rasa hormat yang mendalam. Saya setuju dengan kepala desain saya, ucap Naila, memotong perdebatan. Proyek dilanjutkan sesuai visi Amir. Rapat selesai. Di dinding kantor Naila yang megah, di antara plakat penghargaan triliunan rupiah, kini tergantung sebuah bingkai kayu sederhana. Isinya bukanlah lukisan abstrak mahal. Isinya adalah selembar kertas kusam yang sedikit sobek di sudutnya, sketsa pensil pertama, Harapan Bunda. Hadiah pernikahan Amir untuknya. Sore itu, mereka meninggalkan menara kaca mereka. Bukan untuk pulang ke apartemen mewah mereka. Mereka berkendara ke Ciledug. Di Harapan Bunda, suasana riuh rendah oleh tawa anak-anak. Ibunda Amir, yang kini sehat dan menjadi nenek bagi semua anak panti, menyambut mereka di teras. Naila, wanita yang dulu tidak sudi sepatunya menyentuh debu, kini tanpa ragu duduk di atas rumput taman. Dia sedang memangku seorang gadis kecil yang asyik mencoret-coret di buku gambar. Bagus, Dinda, kata Naila lembut, mengelus kepala anak itu. Tapi coba, garis atapnya dibuat lebih miring sedikit, biar air hujannya cepat turun. Amir berdiri memperhatikannya dari kejauhan, hatinya terasa penuh. Dia menghampiri istrinya, duduk di sebelahnya di atas rumput. Masih ingat pertama kali kamu melihat sketsa saya? Bisik Amir, melingkarkan lengan di bahu Naila. Naila bersandar di dada suaminya. Dia mendongak, menatap mata pria yang telah meruntuhkan dinding es di hatinya. Bagaimana mungkin aku lupa? Jawabnya pelan. Itu adalah hari di mana aku merasa jadi orang paling angkuh di dunia. Dan aku, timpal Amir sambil tersenyum, merasa jadi orang paling hina di dunia. Keduanya tertawa pelan.
Hari itu, kata Naila, kini menggenggam erat tangan Amir, aku melempar sebuah buku catatan. Tapi takdir membuatku memungut berlian. Terima kasih sudah mengajariku cara membangun rumah, bukan hanya gedung, Mas Amir.